Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orsida Jingga Aura Cinta dengan NIM 23010121140240249. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai materi distribusi frekuensi, histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan lagi. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Jazuli dengan NIM 2301 0121140282. Perkenalkan, nama saya Rizka Meilani dengan NIM 23010121140239. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rashid dari Fakultas Peternakan dan Pertanian di jurusan Peternakan. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 230 10 12 11 40 39. Perkenalkan, nama saya Fahira Citra Ardianti dengan nomor NIM 230111240300. Perkenalkan, nama saya Kiralci Renata Ravanda dengan nomor NIM 230101211400295. Di dalam praktikum ini kita akan mempelajari tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah salah satu cara untuk mengatur, menyusun, atau meringkas data ialah dengan cara membuat distribusi frekuensi. Kata distribusi berasal dari kata distribution, yang berarti penyaluran, pembagian, atau pancaran. Jadi, secara mendasar, distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai penyaluran frekuensi, pembagian frekuensi, atau pancaran frekuensi. Sedangkan frekuensi sendiri juga berasal dari bahasa Inggris frequency, yang berarti kekerapan. Frekuensi berarti seberapa kali suatu variabel yang dilambangkan dengan angka atau bilangan berulang kali dalam deretan data yang angka tersebut. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat membuat distribusi frekuensi dan grafik. Selanjutnya akan membahas mengenai materi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya ataupun menurut kualitasnya. Rangkaian data angka yang menurut kuantitasnya disebut dengan distribusi frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, jika data yang disusun menurut kualitasnya disebut dengan distribusi frekuensi kualitatif. Selanjutnya masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama ada contoh soal distribusi frekuensi. Pada tabel di samping tentukan tepi atas kelas kedua, tepi bawah kelas keempat, batas bawah dan batas atas dari kelas ketiga, dan interval kelas ketiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang isian singkat histogram. Histogram menurut Hestianto tahun 2011, histogram adalah sebuah grafik batang yang menunjukkan frekuensi data yang memberikan cara yang paling mudah untuk mengevaluasi distribusi data. Histogram membuat pengguna mendapatkan informasi yang berguna mengenai bentuk dan penyebaran dari suatu set data. Yang paling penting, histogram membuat penggambaran informasi sangat ringkas dan format diagram batang, sehingga menghasilkan grafik seperti pada gambar. Dari grafik tersebut dijelaskan bahwa 60 mahasiswa kelas D yang mendapatkan nilai ujian statistika 35-50 berjumlah 15 mahasiswa. Yang mendapat nilai 51-70 berjumlah 17 mahasiswa. Yang mendapat nilai 71-80 berjumlah 12 mahasiswa. Yang mendapat nilai 81-90 berjumlah 9 mahasiswa. Yang mendapat nilai 91 hingga 100 berjumlah 7 mahasiswa. Nilai 51-70 adalah nilai yang paling banyak diperoleh mahasiswa kelas D. Kemudian ada poligon frekuensi, yaitu grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis
yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Pada grafik poligon, sama seperti grafik histogram, yaitu menggunakan sumbu salib. Pada garis horizontal, ditempatkan bilangan yang sifatnya tetap. Kemudian, pada garis yang vertikal, ditempatkan bilangan yang sifatnya berubah-ubah. Dan titik-titik sudut dari poligon frekuensi adalah titik tengah dari masing-masing lebar bagian atau persegi panjang-persegi panjangnya. Distribusi frekuensi relatif adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Nilai-nilai data ini dikelompokkan menjadi interval-interval kelas. Masing-masing interval kelasnya mempunyai bilangan frekuensi dalam bentuk persentase. Untuk mencari frekuensi relatif, kalian bisa menggunakan rumus seperti ini. Frekuensi dibagi dengan frekuensi totalnya, lalu dikalikan dengan 100%. Buat lebih jelasnya, saya akan jelasin mengenai frekuensi relatif dengan menggunakan tabel ini. Jadi kan di tabel ini terdapat interval kelas. Interval kelas yang pertama itu antara 35 sampai dengan 50 dan mempunyai frekuensi 15. Nah, cara menghitung frekuensi relatifnya yaitu 15 dibagikan dengan frekuensi totalnya itu ada 60, lalu dikalikan dengan 100%, hasilnya ketemu yaitu 25%. Nah, jadi untuk interval kelas berikutnya, cara menghitung frekuensi relatifnya pun sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan, hingga menemukan total keseluruhan frekuensi relatifnya yaitu 100%. Ogive adalah diagram yang menyajikan data tabel distribusi frekuensi kumulatif. Bentuk-bentuk ogive adalah ogive positif dan ogive negatif. Ogive positif digunakan untuk menyajikan data distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, sedangkan ogive negatif digunakan untuk menyajikan data distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Cara menyajikan data dalam bentuk ogive adalah dengan menempatkan nilai-nilai tepi kelas pada sumbu mendatar dan menempatkan nilai-nilai frekuensi kumulatif pada sumbu tegak. Titik-titik yang diperoleh dihubungkan dengan garis lurus. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.